Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ya di kesempatan kali ini saya ucapkan alhamdulillah sudah dipinjamin modem sama teman untuk bahan ngoprek dan untuk saya jadikan konten. Dan di kesempatan kali ini modem yang akan saya bahas yaitu adalah modem tipe F679L ya. Kalau di video-video sebelumnya saya sudah bahas tentang F679L, kali ini tentang modem F679 ya. F679L. Jadi beda tipe ya. F670L dengan F679L itu ada perbedaan ya. Oke, saya sempat kebingungan tadi karena awalnya saya login dengan modem ini menggunakan admin dan password bawaan milik Excel i4T Fiber ZTE ini. Tapi setelah saya melakukan beberapa perubahan, upgrade firmware, reset berkali-kali dan sebagainya, itu sudah tidak bisa menggunakan yang ini lagi. Jadi yang tadinya password bawaannya ini sekarang sudah tidak bisa dan sekarang menggunakan yang ini teman-teman. Jadi langsung saja kita masuk dengan admin. Ingat ya, kalau kalian belum pernah melakukan apa-apa, mungkin password bawaannya masih ini ya, i4T Fiber ZTE ini dengan angka-angka ini. Nah, tapi karena saya sudah melakukan kesalahan tadinya, ini kembali ke default ya, ke web at 0063. Kemudian saya login. Ya, jadi tipe software sebenarnya bukan tipe ini ya teman-teman. Ini karena tadinya saya sudah melakukan perubahan, sudah coba oprek-oprek bagaimana caranya agar modem ini bisa di bridge dan sebagainya agar bisa digunakan di OLT JPON yang biasa kita gunakan ya, OLT konvensional seperti Visual, Global, Joling, HSGQ, atau mungkin teman-teman yang memiliki OLT SIDATA, Tenda dan sebagainya ya. Saya hanya baru mencoba di Visual dan HSGQ. Jadi untuk OLT lainnya saya belum berani menjamin keberhasilannya. Kalau teman-teman berani mencoba, silakan monggo dan tanpa paksaan ya. Oke, kita jadi sebelumnya ini ya, firmware bawaannya bukan yang ini, tapi saya sudah melakukan upgrade ke upgrade firmware-nya. Jadi akan saya coba ulangi dari awal. Anggap ini masih menggunakan firmware bawaan ya teman-teman, karena firmware bawaannya saya tidak punya firmware-nya. Jadi kita mulai dari upgrade firmware-nya. Kalau teman-teman kebutuhannya untuk remote one PPOE agar IP WAN-nya bisa di remote, baiknya tidak usah ganti firmware ya. Ingat, ini warning ya, tidak usah ganti firmware, biarkan firmware bawaannya, karena pada menu security local service control ini setelah saya ganti firmware itu tidak berhasil di remote IP WAN-nya teman-teman. Jadi tujuan video saya kali ini itu hanya untuk agar bisa di bridge dan digunakan sebagai access point hotspot di OLT JPON ya. Jadi local service controlnya sudah tidak berfungsi, jadi hanya memungkinkan untuk kita bridge. Jadi untuk teman-teman yang kebutuhannya PPOE, baiknya firmware-nya tidak diganti agar local service controlnya masih berfungsi dengan baik. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama kita ganti firmware bawaannya, yang tadinya firmware pin bla bla bla, kita akan ganti ke pin 10 dulu teman-teman. Sistem manajemen, masuk ke sistem manajemen, software upgrade, kemudian teman-teman pilih firmware-nya pin 10 F2. Ini saya kasih nama saya pin 10B ya, pin 10B kita open, kemudian kita upgrade. Oke, kita tunggu prosesnya, modem akan merestart. Oke, modemnya sudah hidup kembali ya teman-teman. Kita akan masuk lagi dengan admin dan web at 0063 ini, paste, kita login. Nah, sudah di pin 10B,
kita lakukan sekali lagi upgrade software ya teman-teman, di manajemen dan diagnosis, sistem manajemen, software upgrade. Jadi agak kompleks ya di F679L ini, jadi kita perlu 2 kali upgrade firmware. Ingat ya, untuk firmware itu uploadnya di software upgrade ini ya. Kita pilih filenya dan kita pilih yang pin 40 ini, kita open, kemudian kita upgrade. Jadi 2 kali upgrade ya teman-teman, pin 10 baru ke pin 40. Kenapa 2 kali upgrade? Tadinya ketika saya ketika F679 ini masih menggunakan firmware bawaannya di pin berapa tadi ya, saya lupa, saya tidak sempat foto, pin 52D kalau nggak salah ya. Itu saya coba upgrade langsung ke pin 40, tidak berhasil, integrity failed. Nah, selalu seperti itu. Tapi ketika saya coba upgrade ke pin 10 dulu, baru langkah berikutnya saya coba bridge, tidak berhasil teman-teman. Akhirnya saya coba upgrade ke pin 40, berhasil. Saya bridge pun berhasil teman-teman, dan berjalan. Oke, modem sudah hidup kembali. Kita akan masuk lagi dengan admin dan password yang ini tadi ya, web. Kita login. Nah, sudah berubah ke pin 40. Kita cek di menu internet. Di menu internet di one ini tadi, ini saya coba, misalnya saya hapus ya. Oke. Nah, di sini saya akan coba bridge. Dan bridge-nya tidak akan kembali ke routing teman-teman. Oke. Tapi ini saya akan coba dengan inspect elemen. Teman-teman nantinya tinggal download hasil jadinya saja, tidak perlu ribet-ribet sampai melakukan inspect elemen seperti yang akan saya lakukan berikut ini ya. Oke, saya langsung saja, misalnya kita kasih nama hotspot, kemudian pada bagian bridge-nya saya akan inspect. Kemudian saya duplikasi, di sini saya bridge, kemudian di sini saya bridge connection, kemudian di bagian sini juga saya rubah menjadi bridge connection. Oke, jadi seperti ini. Sekarang di sini sudah ada menu bridge connection, VLAN-nya saya hidupkan karena ini untuk uji coba. Di ULT saya menggunakan VLAN 200, saya akan isi dengan VLAN 200, kemudian kita apply. Oke, bridge connection-nya sudah berhasil, inspect elemennya saya tutup. Kita akan coba lakukan port binding di mana. Oke, misalnya untuk semuanya kita hidupkan, kita binding semua, kita apply. Kita cek kembali di menu one, di menu hotspot, tidak kembali ke menu routing teman-teman. Artinya bridge-nya sudah tertanam permanen, tidak kembali ke menu routing ya. Yang namanya ini konfigan ya, sekali lagi, yang namanya ini konfigan, kalau teman-teman reset tentunya hilang. Ingat ya, kalau teman-teman reset tentunya hilang. Tapi firmware, untuk firmware pin 40 ini kalau teman-teman reset tetap di pin 40 ya. Itu perbedaannya. Firmware di reset akan tetap, tapi kalau file config atau konfigan di reset ya hilang ya. Jadi perbedaannya firmware dan konfigan itu di sana ya teman-teman. Oke, bridge-nya sudah berhasil nih. Kemudian kita lakukan tes security-nya, baiknya di low saja, local network-nya. Nah, saya nggak suka dengan IP versi 6-nya, baiknya saya off-kan saja. Saya off-kan servernya saya off-kan, port control-nya juga saya off-kan semua. Oke, untung ya teman-teman, saya sedikit melakukan konfigurasi yang nggak saya suka-suka. Kemudian kita akan tes berhasil tidaknya. Oke, modem sudah berhasil reboot setelah saya matikan IP versi 6-nya. Kemudian saya akan login lagi. Ya, kita cek meskipun modemnya mereboot, bridge-nya tidak hilang ya teman-teman. Ya, bridge-nya tidak hilang. Oke, dan port bindingnya juga sudah.
port billing sudah, kemudian untuk local networknya WLAN-nya. Nah, untuk WLAN band steeringnya baiknya kita offkan agar teman-teman yang mau menggunakan 5G nya bisa diedit dengan leluasa. 5G nya kita hidupkan juga. Kita akan kasih nama test hotspot, kemudian no security, apply. Oke, kemudian di SSID 5G nya kita kasih nama yang sama dengan sedikit perbedaan. 5G kita bikin open system juga, kita apply. Oke, kalau kita cek harusnya sekarang sudah muncul ya. Aduh, ini ya teman-teman, ada tes hotspot. Oke, saya coba masuk ke handphone saya tes di handphone harusnya. Nah, ini ya teman-teman, sudah ada 2 tes hotspot 5G dan tes hotspot biasa. Kita akan colok optik dulu untuk membuktikan bahwa bridge-nya berhasilnya. Colok optik dari OLT, mohon tunggu. Ya, pun sudah berhenti berkedip, artinya sudah terdetek oleh OLT. Kita akan coba hubungkan di tes hotspot. Training di ini perlu saya lupakan jaringan dulu aja biar nggak otomatis connect ke sini. Ya, tes hotspot kita tes. Nah, berhasil teman-teman di tes hotspot. Untuk 5G nya gimana? 5G nya kita tes. Nah, 5G nya pun juga berhasil. Dan agar teman-teman tidak kesulitan melakukan inspect elemen dan sebagainya, saya akan siapkan file jadinya, manajemen dan diagnosis, sistem manajemen, user configuration. Karena ini masih menggunakan fiber pin 40, jika saya backup kemudian teman-teman upload ke fiber pin 40 yang sama, itu tidak akan berhasil. Tentunya akan ada keterangan integrity check failed seperti itu teman-teman. Jadi baiknya kita kembalikan ke fiber pin 40. Kita kembalikan ke fiber pin 40. Pin 10. Pin 10B ini ya. Oke, kita kembalikan ke pin 10B. Tunggu sampai modemnya berhasil hidup kembali. Nah, di fiber pin 10 inilah teman-teman bisa menyesuaikan settingannya agar ke depan jika teman-teman memiliki F679R lainnya itu bisa diupload tanpa integrity check failed ya. Jadi kita sesuaikan dulu settingannya, misalnya nama wifi nya disesuaikan. Setelah semuanya selesai, yang sekiranya menurut teman-teman selesai, sudah menjadi setting defaultnya teman-teman, itu teman-teman backup di pin 10 ini ya. Ingat, backupnya di pin 10 ini agar nantinya ketika teman-teman melakukan upgrade ke pin 40, filenya bisa diupload ke sana tanpa integrity check failed. Kita masuk ke sistem manajemen, user configuration management. Nah, di sini kita akan backup konfigurasinya. Ingat, kalau teman-teman menggunakan IDM, silakan cari tahu agar IDM tidak mendownload file ini ya. Karena kalau terdownload di IDM itu selalu gagal. Connection mana sih? Di gimana ya?
sini di menu general di bagian keysnya ini teman-teman pastikan use the following key to prevent downloading with IDM. Jadi gunakan keyboard tombol berikut agar tidak mendownload dari IDM, seperti itulah maksudnya ya. Oke, jadi di sini menggunakan tombol Alt. Jadi saya akan pencet tombol Alt di keyboard, kemudian saya download backup konfigurasinya. Nah, otomatis terdownload di sini. Klik. Nah, ini file ini sudah jadi ya teman-teman. Saya kasih F679L config. Ya, F679L config. Saya pindahkan satu folder. Ya, di sini ya. Oke, backupnya sudah selesai. Kita akan buktikan bahwa ketika nanti kita upload di Finder pin 40 itu tidak integrity check failed ya. Kita upgrade dulu ke Finder pin 40. Memang agak kompleks ya, agak rumit dibandingkan F670L sebelumnya, tapi saya yakin ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman jika teman-teman salah beli, misalnya ya, salah beli di Shopee lah, di mana yang tadinya teman-teman pikir itu F670L ternyata dapatnya F679L. Jadi cara ini agak bermanfaat sekali untuk teman-teman agar modemnya berguna ya, bisa digunakan di OLT JPON teman-teman, karena sudah banyak kasus teman-teman yang salah beli body sama dengan F670L biasa, tapi ternyata setelah masuk ke web interface-nya itu menunjukkan bahwa bukan F670L tipenya tapi F679. Jadi jangan tertipu dengan body sama, perhatikan baik-baik tipenya ya. Nah, ini di sini saya kembalikan ke Finder 40. Kenapa? Karena Finder ini yang paling nyaman digunakan di OLT JPON dibandingkan yang pin 10 ini ya. Oke, kita coba masuk sekali lagi. Admin web pakai ini ya, login ya. Misalnya di WAN-nya saya hapus, terus port bindingnya juga nggak ada, dan settingan lainnya juga misalnya nggak ada. Kita akan buktikan bahwa file yang kita backup tadi ketika di pin 10 tadi, di Finder pin 10 tadi, itu akan berhasil kita upload di sini ya, di Finder pin 40 ini tanpa integrity check failed. Oke, mari kita buktikan ya. F679L config open. Ingat ya teman-teman, untuk Finder itu di software upgrade, untuk file config itu di user configuration management ini. Jadi karena ini file config, ya uploadnya di sini di restore configuration. Kita restore configuration, kemudian kita oke, processing, kita tunggu. Ya, kalau ada keterangan seperti ini, complete successfully apalah gitu ya, artinya file config sudah berhasil terupload. Kita tinggal tunggu modemnya restart. Oke, jadi ini bahan sudah jadi, Finder sudah jadi, sudah saya jadikan satu. Ini ada 4 file, yaitu Finder pin 10, Finder pin 40, Finder ini untuk info txt, ini keterangan yang ini tadi ya, IP dan super adminnya, dan file config yang saya buat di video ini. Oke. Nah, keempat-empatnya ini bisa teman-teman download jadi satu ya, di link deskripsi. Tentunya ingat, karena ini hasil perjuangan ngoprek saya nggak share gratis ya teman-teman, tentu ada harga yang harus teman-teman bayarkan. Kalau ragu dan berat, tolong abaikan video ini. Saya tidak pernah memaksa orang untuk membeli, hanya untuk teman-teman yang benar-benar membutuhkan. Jadi mohon maaf, sekali lagi tidak ada paksaan, hanya untuk teman-teman yang benar-benar membutuhkan. Baik, oke, terima kasih. Saya akhiri video ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.